orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Tapi ketersediaan pria mapan secara ekonomi di Indonesia nih semakin sedikit, C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu di malam hari ini dan selamat beristirahat, menemani istirahat Anda semua. Bang Toha akan mereaction video yang sangat menarik, mungkin juga untuk sebuah informasi saling mengetahui satu sama lain. Nasib Indonesia, laki-laki mapannya tinggal sedikit, sedangkan laki-laki mapan di Malaysia lebih banyak dan juga Singapura. Waduh, sebenarnya seperti ini sahabat-sahabatku semua. Soal laki-laki mapan itu semua tergantung individunya. Kalau dari segi pandangan saya. Nah, di edisi video kali ini saya ingin mencoba untuk menanggapi sebuah video yang sangat seru juga. Karena dari video ini kita bisa saling mengetahui satu sama lain. Daripada channel Mbak Yu yang asli, beliau membahas tentang pernikahan yang ada di Malaysia dan juga Indonesia. Seperti apa videonya? Mari kita reaction bersama-sama. Tapi ketersediaan pria mapan secara ekonomi di Indonesia nih semakin sedikit, C. Umur engkau pun udah bertambah. Kalau engkau akhirnya menikah dengan pria yang tak mapan, nanti ujung-ujungnya cerai, C. Makin banyak janda-janda di Indonesia. Mbak Yu, kalau orang udah bercerai itu Mbak Yu, bukan hanya angka janda-janda yang meningkat, tapi angka duda-duda pun meningkat. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Mas kawin pernikahan mengikuti negeri di Malaysia. Di negeri Kelantan tidak ditentukan. Di Terengganu pun tidak ditentukan. Tapi kalau di negeri Pahang, RM100 Malaysia untuk gadis, RM100 Malaysia untuk janda. Di Melaka, RM100 untuk gadis, RM80 untuk janda. Kalau kat negeri Johor, RM22.50 untuk gadis, RM22.50 untuk janda. Kalau negeri Selangor berapa ringgit, Samdul? Di negeri Selangor, RM300 untuk gadis, RM150 untuk janda. Wilayah Persekutuan KL, RM80 untuk gadis, RM40 untuk janda. Kat negeri Perak, RM101 untuk semua, gadis dan janda. Di negeri Kedah tidak ditentukan. Pulau Pinang hanya RM24 untuk semua. Negeri Sembilan, RM200 untuk gadis, RM100 untuk janda. Di negeri Perlis tidak ditentukan. Kalau negeri Sabah, Samdul berapa? RM200 untuk semua, gadis dan janda. Itu di negeri Sabah. Kalau di Sarawak, RM120 untuk semua. Wilayah Persekutuan Labuan, RM80 saja untuk gadis dan janda. Kalau di daerah Bugis atau Makassar itu ada juga tuh uang mas kawinnya atau uang hantarannya, namanya panai. Nah itu biasanya semakin tinggi perempuan tingkat pendidikannya, semakin mahal juga uang hantaran dia. Atau yang MBA pun dihargai RM50 juta. Jadi kalau di Makassar ada uang panai nama dia. Iya, kalau di Makassar tuh namanya uang panai. Ada filmnya juga tuh. Film Uang Panai 1, film Uang Panai 2. Kalau di Minangkabau, itu perempuan yang jemput laki-laki. Nama dia uang japui. Nah, kalau itu biasanya ada di daerah Pariaman. Nah, jadi kalau di Pariaman tuh, ini perempuan yang japui laki-laki. Jadi semakin tinggi pendidikan calon laki-lakinya tuh, semakin tinggi juga uang japunya. Oh, kalau di Pariaman beda sih. Tak macam tuh, Pak Yu. Tak tergantung dengan nenek mamak dia. Nah, tidak. Cuma pada intinya masih ada yang macam tuh. Jadi filosofi kenapa kena perempuan yang menjemput laki-laki itu sebab laki-laki ini filosofinya kalau udah menikah, ketika bercerai nanti itu laki-lakinya nih keluar dari rumah hanya membawa baju, sehelai baju yang dia pakai, badan dengan baju yang dia pakai, sisanya macam rumah. Walaupun lah laki-laki itu yang menghasilkan, tapi tetap itu jadi milik istrinya semua. Oh, harta gono gini tetap untuk perempuan. Betul. Nah, kalau di Makassar, di Bugis nih beda, C. Uang panai ini bisa sampai bermiliar-miliar. Jadi kalau kita nak nikah tuh bayar sampai miliar-miliar, Mbak Yu. Nah, ini pula, C. Kalau itu kan tadi Pariaman perempuan ngantarkan laki-laki. Kalau di Bugis Makassar nih, laki-laki yang ngantarkan perempuan. Jadi uang mahar tuh dikasih ke perempuan. Tapi kalau misalnya seumpama nanti dia bercerai, uang dia macam mana, Mbak Yu? Ah, kalau itu aku tak tahu pula, C. Jadi kita tanya aja lah dengan netizen nih, uang panai ini macam mana kalau kita udah bercerai? Dibagi dua ke atau untuk perempuan dia? Tapi kan kalau di Malaysia nih ada juga, Mbak Yu, yang orang Bugis. Apakah orang Bugis Malaysia nih juga sama, Mbak Yu, kena ada uang panai? Nah, kalau itu kau tanya aja langsung dengan netizen. Nah, buat orang yang Bugis Malaysia, ada tak
kira-kira uang panai ketika korang nak menikah nanti. Macam mana nih Mbak Yu nasib calon suami aku nanti? Mau macam mana, Ce? Di Indonesia ini dah kekurangan pria mapan. Di Korea Selatan aja pemerintah sanggup menggelontarkan uang untuk pasangan yang mau menikah. Tapi di Indonesia malah kekurangan pria mapan. Jadi Waduh. aku tak nikah-nikah lah kalau macam ni Mbak Yu. Tak usah nikah lah, Ce. Dengar aja cerita orang dah nikah. Kan kau independent woman tapi. Angka pernikahan di Indonesia terus turun, diduga akibat meningkatnya wanita independen dan kurangnya pria mapan. Angka pernikahan di Indonesia turun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2024. Pada 2023, jumlah pernikahan di Indonesia hanya 1.572.000 atau turun 128.000 setahun sebelumnya. Jumlah pernikahan pada 2023 pun yang terendah sedekade terakhir. Meski begitu, angka perceraian pun turun pada tahun lalu, yakni 654 kasus. Angka itu lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yakni 516.034 kasus. Jadi apa nih Mbak Yu yang mengakibatkan angka pernikahan di Indonesia ini turun? Kau tanyalah dengan Samdol. Apa Samdol? Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Unair, Profesor Dr. Bagong Suyanto, Dr. Andes MSI pun buka suara. Menurutnya, penurunan angka pernikahan itu muncul karena perempuan makin independen, karena kesempatan mereka untuk belajar dan bekerja terbuka lebar di area modern. Angka itu turun karena kesempatan perempuan untuk sekolah dan bekerja semakin terbuka lebar. Di samping itu, ketergantungan perempuan juga menurun, kata Profesor Bagong. Selain itu, Ce, ketersediaan pria mapan secara ekonomi pun dah tak banyak. Dah tinggal 2 orang aja. Jadi itu pun turut mempengaruhi penurunan angka pernikahan di Indonesia dalam sedekade terakhir. Menurut Profesor Bagong, keberadaan laki-laki mapan juga makin berkurang karena sekarang mencari pekerjaan semakin sulit. Iya, zaman sekarang anak-anak muda Indonesia ni dah tak kerja kat Indonesia Mbak Yu. Rata-rata diorang ni kerjanya kat luar negeri macam Betul, Singapura, Mbak. Malaysia, Australia, Korea, Jepang, Taiwan. Nah, terus engkau ngapa pula kerja kat Singapura, Malaysia tuh? Kalau misalnya orang Indonesia yang jadi pembantu-pembantu tuh biasa mereka memang kerjanya kat Singapura, Malaysia Mbak Yu. Jadi orang macam kau ni jadi pembantu lah kat negara Singapura dan Malaysia tuh. Aku ni kerjanya menyapu-nyapu Mbak Yu. Jadi semi-semi pembantu lah Mbak Yu. Tapi alhamdulillahnya kau ni tak pernah salahkan pemerintah Indonesia ya, Ce? Untuk apa aku Mbak Yu nak menyalahkan pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia ni Mbak Yu sudah berupaya, sudah berusaha keras untuk meningkatkan ekonomi yang ada kat Indonesia ni. Walaupun macam yang kau bilang tadi tuh, pria mapan yang ada kat Indonesia ni dah tinggal 2 orang aja kan. Pemerintah tuh tetap dah berupaya Mbak Yu. Jadi kalau misalnya di Indonesia ni tak ada pria mapan secara ekonomi nih, Ce. Jadi kau tak nikah-nikah lah ya, Ce? Mbak Yu, jodoh tuh di tangan Tuhan, bukan di tangan pemerintah Mbak Yu. Tapi ketersediaan pria mapan secara ekonomi di Indonesia nih semakin sedikit, Ce. Umur engkau pun dah bertambah. Kalau engkau akhirnya menikah dengan pria yang tak mapan, nanti ujung-ujungnya cerai, Ce. Makin banyak janda-janda di Indonesia. Mbak Yu, kalau orang dah bercerai tuh Mbak Yu, bukan hanya angka janda-janda yang meningkat, tapi angka duda-duda pun meningkat. Betul, Jadi Mbak. menurut korang nih, biaya nikah di Malaysia nih lebih murah ke lebih mahal di Indonesia? Entahlah Samdul, aku tak nak ikut campur masalah pernikahan yang ada kat Malaysia. Yang aku masalahkan ni pernikahan yang ada kat Indonesia. Yang kau hati-hati, Ce. Angka pria mapan di Indonesia nih semakin menurun, Ceng. Tinggal sisa 2, engkau hati-hati. Ya pula Samdul, aku nak tanya, kalau angka pria mapan yang ada kat Singapura itu meningkat ke menurun Samdul? Itu aku belum periksa karena yang aku dapat nih data Pusat Statistik Indonesia, bukan Singapura. Wah, apa bertanya Samdul, Ce? Kan kau yang sering nyapu-nyapu kat Singapura. Harusnya kau yang lebih tahu. Aku nih Mbak Yu emang sering menyapu-nyapu kat Singapura, tapi aku tuh cuman taunya majulah Singapura. Jadi aku nak tanya nih dengan netizen di Singapura dan Malaysia, angka pernikahan kat Malaysia dan Singapura tuh meningkat ke menurun? Sebab kat Indonesia angka pernikahan dan pria mapan kat Indonesia menurun drastis. Waduh. Sisa 2 orang aja. Majulah Singapura. Tapi kalau di Tanjung Pinang nikah tuh, berapa kira-kira biayanya Mbak Yu? Biaya pernikahan kat Tanjung Pinang nih, sewa gedungnya aja dah 10 juta, catering 35 juta, belum lagi dekorasi, belum lagi sewa ini itu, mua dan segala macam, souvenir, tetek bengek, adalah sampai 100 juta aku rasa. Tak nikah-nikah Mbak Yu, aku nampak ya Mbak Yu. Iyalah, jumlah pria mapan kat Indonesia nih dah menurun. Dah sisa tinggal 2 aja lagi. Engkau nak apa tak nak nih? Dia di Tanjung Pinang pada tempat lain Mbak Yu. Engkau nak apa tak nak nih? Tak judol kan Mbak Yu? Nah, baru saja kita mendengarkan cerita daripada saluran Mbak Yu yang asli. Beliau membahas tentang pernikahan Indonesia, Malaysia, Singapura. Di sini saya ingin memberikan jawaban setahu saya.
Kalau setahu saya di Malaysia dalam bab urusan pernikahan, ini menurut pengalaman cerita dari teman-teman saya yang sudah menikah di Malaysia terkait hantaran ya, atau terkait kiriman kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia, biaya pernikahannya ini kalau boleh dibilang agak cukup lumayan mahal ya. Tetapi untuk di Malaysia, laki-lakinya kebanyakan mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap. Jadi dari mulai bujang itu, para pemuda yang ada di Malaysia sudah bekerja, menabung uangnya. Kemudian kalau menikah, mereka pun juga menggunakan biaya sendiri hasil daripada tabungan kerjanya di waktu masa muda atau masa waktu masih bujangan. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Kalau saya lihat di Malaysia ya memang untuk lapangan pekerjaannya ya tidak usah ditanya. Di Malaysia memang para pemudanya rata-rata memang bekerja semua. Nah, mengenai tentang biaya menikah ya di Malaysia, itu ada hantarannya. Misal kata menikah dengan perempuan si A, maka lelaki tersebut akan menyiapkan uang hantaran. Biasanya uang hantaran ini tergantung kemampuannya masing-masing dan juga tidak dituntut, oh ya kamu harus hantar sekian puluhan ribu ringgit, enggak seperti itu. Kalau dari cerita teman saya, semampunya. Tetapi pemuda atau lelaki di Malaysia ini yang buat saya kagum, mereka ini di waktu mudanya itu benar-benar bekerja keras ya. Jadi sehingga ketika dia mau menikah pun semuanya hasil kerja kerasnya. Itu yang membuat saya kagum. Semuanya hasil daripada tabungan dia bekerja. Jadi sehingga tidak bergantung kepada orang tua. Misal kata dia membuat pesta pernikahan, itu pun semuanya uang daripada hasil tabungan mereka. Itu yang saya ketahui sahabat-sahabatku semua. Nah, mengenai tentang pemuda yang ada di Malaysia, ternyata YouTuber seorang cewek daripada Indonesia pun juga dibuat kagum dengan pemuda-pemuda yang ada di Malaysia ketika pengalaman beliau melancong di Malaysia. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan dan kita reaction bersama-sama. Nanti saya juga akan memberikan komentar di akhir video, sebab saya pun juga berada di Malaysia, juga tentunya tahu akan hal ini. Seperti apa culture shock gadis Indonesia ketika melancong ke Malaysia melihat suasana dan juga pemuda-pemuda yang ada di Malaysia. Kita reaction bersama-sama. Orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama rapi banget. Salah satu kesalahan yang aku lakuin, yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam, bukan soal di Alor Street. Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling. Wow, menarik ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Elsa. Tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good. Oke, Mungkin teman-teman pada penasaran karena background aku berbeda. Ini kebetulan aku juga lagi balik kampung, dan ini adalah view dari belakang rumahku yang berwarna putih ini adalah masjid, dan yang hijau ini adalah waktu itu jadi asrama. Tapi sekarang udah nggak digunain. Jadi back to topic, hari ini aku akan membahas soal perkara baik yang aku dapatkan ketika aku liburan ke Malaysia. Jadi kemarin kan teman-teman juga pada nanyain, Els coba masukin perkara baik sama perkara buruk. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas soal perkara baik. baiknya. Perkara buruknya kalau ada. Ada 12 hal baik yang aku rasakan. Apa itu Mbak Elsa? Aku lihat secara 12 hal baik. Kalau agak bising ya guys, 12 karena hal banyak baik. lalu lalang motor juga. Oke Mbak Elsa. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya, kalau di Malaysia itu sangat-sangat
mencintai produk tempatan, salah satunya Betul. jenis kendaraan. Betul. Dimana di Malaysia juga menciptakan kendaraan yang namanya bernama Proton. Nah, pas aku ke Malaysia itu guys, memang banyak banget Proton di Betul. mana-mana, kayak ya secinta itu rakyatnya kepada produk tempatan, dan itu yang menurut aku perkara baik, yang dimana itu bisa mensupport UKM atau ekonomi dari Malaysianya langsung. Setuju. Yang kedua, sangat menghargai radio tempatan. Nah. Ketika kami naik Grab, memang mereka benar-benar support radio tempatan, seperti salah satunya Hot FM. Betul. Meskipun bisa setel musik gitu kan melalui YouTube, Spotify dan lain sebagainya, tapi mereka tetap menggunakan produk atau karya tempatan untuk mensupport lagu-lagu yang berkaitan dengan kesejahteraan negaranya. Betul banget. Ini mungkin yang paling aku notice juga salah satunya itu penampilan orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Jadi mereka berpakaian rapi, tidak ada rambut yang gondrong, tidak ada pakaian lusuh, tapi mereka benar-benar rapi serapi-rapinya. Dan itu lumayan aku notice sih ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia. Yang keempat, ini mungkin salah satu kesalahan yang aku lakuin, yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam, bukan soal di Alor Street, tapi ini soal di kendaraan umum. Jadi kan kemarin kami naik LRT, di situ kan aku buat video, lumayan berisik juga aku dan banyak berbincang-bincang dengan teman-teman aku di LRT itu. Aku notice kalau di sekeliling aku tuh nggak ada yang ribut kayak aku. Jadi mungkin itu salah satu hal yang aku bisa pelajari ke depannya, untuk kalau naik LRT, MRT, monorail itu aku lebih harus diam, tidak berisik. Kemudian yang kelima adalah soal menggunakan jari-jari tangan. Jadi kemarin itu ketika kami berbelanja, ketika kami di tempat apa tuh namanya, kayak pembayaran loket tiket gitu kan, pas naik gondola atau kabel car, itu mereka tidak menggunakan jari mereka untuk menunjuk sesuatu itu dengan telunjuk, tapi mereka menggunakan 4 jari ini kayak gini, ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu ataupun barang ataupun orang. Nah, hal itu adalah salah satu yang mengubah aku untuk oh iya, kayaknya memang lebih sopan menggunakan 4 Betul jari banget. ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu. Dan terima kasih Malaysia. Nah, yang keenam, ini mungkin menjadi salah satu hal yang diinginkan atau hal yang diharapkan oleh banyak perempuan lainnya ketika sedang berlibur atau sedang berjalan di tempat Iya, Mbak keramaian. Elsa. Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling, kayak panggilan-panggilan jahil itu memang tidak aku temui Tidak sama ditemui. sekali. Meskipun memang kayak mukanya muka abang-abang Apa? gangster gitu ya ketika aku ketemu Iya. laki-laki Malaysia itu guys, tapi mereka tidak ada yang namanya catcalling. Iya, tidak sama ada sekali. Tidak catcalling. ada yang Enggak ada yang jahil. memanggil dan Enggak ada yang Itu norak. perkara baik yang tidak semua negara itu Iya. ada. Enggak ada sweet, Keren. enggak ada. Ini menjadi Iya, salah Mbak satu Esa. hal yang aku notice juga, Terus? yaitu ketika kita berbicara dengan lawan jenis, mereka tidak mau menatap kita terlalu lama. Sekali-sekali mereka menurunkan pandangan mereka, atau mereka tidak menatap mata secara langsung, kayak hanya menatap dahi gitu, dan itu menunjukkan yang namanya etika, adab dan kesopanan. Wow, luar Kemudian biasa. sabar dan tingkat Sabar. toleransinya sangat tinggi. Nah, sabar ini kita ulas sabar. Iya, Mbak. Contohnya, hal yang aku lihat secara langsung ketika di Malaysia itu, mereka mengantri makanan dengan antrian yang sangat panjang. Itu mereka malas Beratur, mengantri. disiplin. Kalau aku aku tinggalkan, meskipun seviral apa, seenak apa makanan itu, tapi kalau udah antriannya panjang aku udah, karena udahlah panjang gitu kan, terus nanti tiba-tiba nggak dapat makanannya, ya sia-sia gitu kan. Jadi pun barisan antrinya panjang, mereka tetap menunggu dengan sabar. Yang kesembilan ini mungkin Apa, Mbak, teman-teman yang juga kesembilan? ingat, kalau bahasa Inggris itu di mana-mana, di Kuala Lumpur khususnya itu memang bahasa Inggris banyak banget mereka gunakan. Tapi nggak semuanya, Mbak. Mereka juga masih menempatkan posisi bahasa Melayu itu di peringkat pertama. Nah, kalau di Kuala Lumpur mungkin memang karena berbagai macam turis Iya. gitu kan, berbagai orang asing masuk, lebih mengutamakan bahasa Iya, Mbak. Inggris mungkin ya kalau di Kuala Lumpur. Kalau salah
mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Mungkin udah aku perbincangan juga di salah satu video aku di yang ini kalau nggak salah, ketika aku ke tandas yang ada di Malaysia, ontinya senyum gitu kan, mengucapkan salam. Nah, mendeskripsikan bahwa perkara baik yang aku dapatkan ketika aku jalan-jalan selama 4 hari di Malaysia itu, orang Malaysia itu sopan-sopan, ramah-ramah, friendly banget. Ini salah satu hal yang aku notice juga. Mungkin nggak semua orang bisa menanyakan hal ini. Kayak misalnya ketemu nih di jalan, terus dia nanyain sudah makan gitu. Nah itu kayak nggak semua orang bisa nanyain hal itu gitu kan. Ya gak sih? Seperhatian itu gitu loh orang Malaysia, guys. Kemudian harga makanan dan harga makanannya gimana? Menurut aku relatif murah. Meskipun nggak semurah yang ada di Indonesia, tapi untuk di Asia Tenggara itu relatif murah gitu. Untuk biaya makanan juga ada yang RM1, RM2 kita udah bisa makan gitu, udah bisa minum gitu. Dibandingkan negara Singapura, dan aku juga sempat kunjungi Singapura, dibandingkan Singapura, Malaysia jauh lebih murah, berkali-kali lebih murah. Malaysia. Jadi, kalau disaranin, kalau kalian mau traveling, negara pertama yang harus kalian coba untuk kunjungi Malaysia. Setuju. Karena memang dari segi bahasa, dari segi makanan, dari segi komunikasi itu lebih mudah kita pahamnya. Karena memang bahasa mereka sama-sama saja dengan bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa kata yang berbeda, meskipun ada kosakata yang berbeda juga, meskipun mix dengan bahasa Inggris, tapi seru juga Mbak Elsa ini kalau bercerita. Guys, untuk makanannya juga makanan halal mudah ditemui di Malaysia, jadi jangan takut. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Kecuali alor. Ini mungkin sebuah hal yang aku harus sampaikan juga. Ini menjadi pelajaran juga untuk aku di Alor. Kalian benar harus hati-hati banget, dan kalau bisa hindari untuk makan atau beli makanan di Alor. Karena menurut teman-teman semua yang udah komen di YouTube aku, Alor itu makanan atau sertifikat halalnya itu masih diragukan. Di alangkah baiknya prefer aku kalau teman-teman pertama kali ke Malaysia nih, cobain langsung ke Kampung Baru aja gitu. Karena di Kampung Baru itu makanan Melayunya banyak. Tapi sayang, aku tidak mengunjungi Kampung Baru karena memang waktu-waktu yang sangat tidak bisa aku bagi. Jangan ke Alor untuk mencari makanan. Karena juga makanannya, sorry to say, 5/10 karena nggak cocok juga sama lidah aku waktu itu makanan aku. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman aku, kayaknya mereka enjoy aja makan. Tapi kalau aku, sorry to say. Nah, yang terakhir adalah banyak tempat refreshing gratis di Malaysia. Di ada juga video tuh kan yang viral di TikTok. Kalau dia males banget sama Malaysia karena di Malaysia itu banyak banget tempat refreshingnya, apalagi tempat untuk bermain anak-anak secara gratis. Dan ya aku setuju dengan pendapat itu karena banyak banget tempat refreshing secara gratis, tempat estetik yang bisa kita jadiin area untuk healing. Betul, Mbak. Area untuk membaca buku, area untuk foto, juga banyak playground secara gratis yang tersebar di Kuala Lumpur khususnya. Bukan Kuala Lumpur saja. Mengunjungi secara luas itu Kuala Lumpur. Oke, jadi itu adalah 12 perkara baik yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia. Perkara buruknya nanti aku cari-cari lagi. Ada perkara buruk cuman tidak banyak. Kalau teman-teman mau komen aja selanjut untuk perkara buruknya, supaya bisa menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang ingin ke Malaysia dan menjadi masukan juga untuk rakyat Malaysianya. Oke? Betul. Video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Salam. Waalaikumsalam. Nah, itulah cerita dari salah satu YouTuber Indonesia, Mbak Elsa Widianti. Beliau selama berkunjung ke Malaysia menemukan sebuah 12 perkara baik. Yang satu, Mbak Elsa itu kagum dengan penampilan laki-laki yang ada di Malaysia, begitu sangat rapi dan sopan dalam berpenampilan. Memang kalau untuk penampilan laki-laki di Malaysia, kebanyakan ini memang sangat rapi dan sopan. Kalau untuk rambut yang gondrong itu memang jarang sekali sahabatku semua. Ada, tapi itu bisa dihitung. Kebanyakan mereka lebih sering menggunting rambutnya, jadi lebih rapi lah, kira-kira seperti itu. Kemudian dari segi tempat refreshing atau tempat bersantai-santai sangatlah banyak, dan juga
tidak perlu membayar. Itu yang membuat beliau shock. Kemudian tentang taman kanak-kanak bermain ini bukan sekedar di Kuala Lumpur saja, sahabat-sahabatku semua. Di kampung itu juga ada tersedia fasilitas untuk anak-anak bermain. Memang sih saya akui Malaysia di dalam hal ini itu begitu sangat-sangat membuat saya kagum. Tempat jogging, tempat sukan, itu semua itu dibangun ya. Fasilitas umumnya dibangun seperti itu. Tidak di kampung, tidak di kota. Jadi istilahnya tidak membeda-bedakan lah. Oh, kalau di kota dibangun seperti ini, kalau di kampung enggak seperti itu. Semuanya sama rata. Itu yang membuat saya kagum juga. Bukan sekedar hanya di Kuala Lumpur saja, sahabat-sahabatku semua. Kemudian Mbak Elsa juga menceritakan tentang produk tempatan begitu sangat disukai oleh orang tempatan. Memang di Malaysia produk tempatannya itu dicintai warganya, sehingga ya nggak perlu ditanya kalau Malaysia ketika membuat produk tempatan itu tetap berjalan dan maju. Karena apa? Warganya percaya meskipun buatan tempatan tapi juga tidak jauh kalah kualitasnya dengan produk luar negara. Kira-kira seperti itu, sahabat semua. Oke, cukup sampai di sini dulu komentar daripada saya. Next, untuk sahabat-sahabatku yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya, Mbak Yu yang asli, dan juga Mbak Elsa Widianti. Oke, cukup sekian. Insya Allah nanti kalau Bang Toha ada waktu, Bang Toha pun juga akan membuat konten vlog di luar ya. Tapi sayangnya sekarang di Malaysia ini hujan berterusan, sahabatku semua. Jadi kalau buat vlog di luar nampaknya sih agak sulit karena musim hujan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.